Halo, selamat sore. Selamat sore teman-teman. Ya, balik Selamat lagi sore. bersama saya Pugu Alexander. Saya Dendri Pranata. Ya, kami ingin sedikit berdiskusi yang berkaitan dengan politik baru-baru ini yang sedang memanas. Bahkan sampai saat ini juga sangat sedang masih hangat-hangat Masih dibahas dibicarakan, lah, masih masih dibahas di dibahas TV. ya. Ya, eh, gimana bro? Kira-kira menurutmu soal politik yang sedang ramai adanya kecurangan, Hmm, adanya intervensi dari pemerintah ya. ataupun dari TNI Polri Hmm, yang seakan-akan, bukan seakan-akan sih, kalau menurut saya memang adanya satu suara untuk eh, memenangkan Pak Prabowo. hmm, Tapi kan itu pendapat saya. iya, Kalau pendapatnya biasanya anaknya tentara biasanya lebih lebih ini ya idealis ya. iya. Jadi mungkin kira-kira menurut Bro Dendi gimana? Kalau menurutku ya, apa yang aku lihat, Hmm, kalau emang itu udah langgar, seharusnya segera dilaporkan. Bukan berarti setelah pemilihan, sudah penetapan kayak kemarin, baru dilaporkan itu salah ya teman-teman. Menurut saya, pandangan saya. Terus bagaimanapun juga udah kayak kalian lihat di berita-berita itu kan ya pasti ada kecurangan itu, pasti pasti kayak soal umur betul itu betul betul. itu kan Usia ya, terlalu cepat untuk disahkan. ya bahkan ada juga usia yang di atas 110 tahun itu masih nyoblos itu kan. Heeh. Maksudnya nggak tahu itu manusia apa ya kan. Ya walaupun memang masih ada, tapi kan nggak semua lah itu ternyata pas dilihat di pengadilan juga fakta bahwasannya ternyata ditemukan. Hmm. Nah, terus eh, kalau dari pendapat Dendi ini, menurut Dendi, apakah bangsa kita sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja soal demokrasi yang yang menurut saya sendiri itu kebebasannya sangat sekali dibatasi oleh pemerintah. Walaupun ada undang-undang kita diberikan kebebasan untuk berekspresi, Hmm. berbicara, Hmm. tapi faktanya banyak sekali ketika uh, apa demo kemarin itu ada juga anggota-anggota atau ya bisa dikata simpatisannya PDI itu banyak yang dipukul Hmm. dan apa mengalami tindak penganiayaan. Hmm. Menurut Dedi gimana untuk menyikapi orang-orang yang seperti begini ataupun oknum-oknum ya seperti gini? Kira-kira menurut Bro gimana Bro? Kalau menurutku ya kayak seperti oknum-oknum itu kan seharusnya netralitas lah, tapi ya kita jangan salahkan instansinya, tapi salahkan sama yang kayak oknum-oknumnya itu. Kan nggak semua instansi itu buruk. Memang tidak semua instansi buruk, tapi Nah, karena satu orang ini, jadi namanya tercemar. jadi namanya tercemar. Benar. Terus ya Terus apalagi deh? Nyantai aja nyantai, sambil ngopi juga nyantai, ya kan ya. apa ya? Kalau soal demokrasi, demokrasinya ya agak kurang kurang sih menurutku. Kalau menurut saya bukan ada kurang, sangat kurang sekali. Ya banyak sekali di
di tempat-tempat apa namanya di daerah terutama itu hak untuk kebebasan tinggal. Ya contohnya ya yang kita pelajari sama-sama di apa di Kalimantan itu. Oh, Ya, soal hukum lingkungan kemarin. ya hukum lingkungan tuh. Nah, itu kan fakta itu, ya kan? Benar. Ya kalau kita amati dengan seksama itu kan, Pak dosen kita Pak Andi sama Pak Andi Desmina Wijaya. ya Andi itu apa membuka cakrawala pikiran kita lagi kan, bahwasanya ternyata kita harus aware atau peduli terhadap lingkungan, terhadap sesama kita, gitu kan. Itu juga yang kita harus lihat soal lingkungan kita ini adalah kalau memang ada gitu lingkungan sekitar kita yang mungkin kurang ini ya, kalau kita memang paham dengan hukum, di sini kan kita belajar hukum ya, kita ajari masyarakat gitu bagaimana mereka diberikan hak-hak mereka hidup. Karena pada dasarnya ketika kalau kita belajar hukum, contohnya ya waktu kita belajar hukum S1 nih ya, semester 1 itu kan jelas sekali ya hak-hak ketika kita lahir di dunia aja kita sudah melekat hak hukum ya kan? Ya landasan hukum di dalam hidup kita karena kita dibela oleh konstitusional. Jadi gitu Den. Jadi kalau dari saya sendiri soal politik kurang berpendapat dengan Dendi. Kalau tadi Dendi bilang jawabannya kayaknya lempeng-lempeng aja, kalau aku enggak Den. Kenapa? Bukan lempeng Pak, tapi sedikit sudah berjalan. Itu kan rusak demokrasi kan ya gara-gara oknum-oknum tertentu Pak. Kayak contohnya gimana ya, daerah-daerah kita dah itu kan udah mulai ada kelayakan. Itu kan karena ya pemimpinnya juga kan. Benar. Ya itu tadi memang sesuatu yang panas pasti ada penyebabnya kan. Ya kan. Sesuatu ada kebakaran pasti ada penyebabnya. Pasti ya kan. Nah, di situ. Nah, penyebab ini siapa yang bikin ulah gitu kan. Artinya politik untuk tahun 2024 sampai 2000 berapa? 2029 ya? Iya. Betul. Iya, 2029. Ya, 2029. Menurutku untuk sekarang ini Pak Prabowo ini masih bingung untuk mencari menteri-menterinya itu. Karena apa? Karena PDIP tidak masuk di dalamnya. Masih banyak menuntut soal ini tadi. Ya, karena apa? Kalau PDIP jadi oposisi di luar oposisi Indonesia Prabowo itu, dia pasti mengalami goncangan-goncangan selama kepemimpinannya beliau nanti. Iya. Pasti itu. Banyak gangguan-gangguan. Ya pasti itu. Karena apa? Karena memang PDIP yang saya tahu PDIP itu terhadap uang cilik. Jadi mereka partai yang di mana-mana itu punya mata. Ya kan? Spionnya tuh banyak. Belum mau di pedalaman sekalipun PDIP itu banyak. Itu makanya kalau PDIP tidak masuk di atau oposisi sebagai bareng dengan satu batra dengan satu kapal dengan Pak Prabowo, saya yakin